Baik, saya sudah kembali terhubung bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Sukma Jatiraras, SPD ya, dengan tema kita melatih life skill anak. Ibu sudah siap ya, Ibu Sukma? Alhamdulillah, Ya, terima kasih Kak Irin sudah menunggu saya. Mohon baik, maaf sekali ya, karena tadi baik. jaringannya trouble Nggak apa-apa Bu, sehingga kok harus terputus. bukan hanya jaringan aja, hati aja bisa terputus kok. Langsung aja Ibu, silakan, silakan, Iya, silakan. oke, terima kasih Kak Irin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru ataupun juga yang hari ini sedang stay tune ya di RRI Pro 2 FM. Senang sekali saya bisa hadir di ruang dengar sobat semuanya di program kelas inspirasi bersama Kak Irina pagi ini. Ya, salam dan bahagia untuk semuanya. Salam kebajikan. Hari ini saya ingin berbagi, mungkin lebih tepatnya sharing gitu ya Kak Irin ya, tentang Betul. apa yang sudah pernah saya lakukan Iya. ataupun juga Mhm. informasi-informasi materi yang sudah pernah saya pelajari berkaitan dengan life skill anak. Seperti itu, apalagi pada masa pandemi atau pembelajaran daring seperti ini gitu. Nah, saya izin ini saya langsung aja Kak Irin atau Iya, bagaimana? boleh. Silahkan Ibu punya Yes. waktu, nanti kita baru di akhir kita akan ngobrol-ngobrol. Ibu mau share PowerPoint juga ya pagi hari ini ya? Iya, saya Oke. izin berbagi layar ya Kak Irin Baik, ya. nanti setelah berbagi layar Yes. bisa ditutup lagi supaya kelihatan wajah cantiknya Bu Sukma pagi hari ini. Oke, Baik. ya silakan Ibu. Nah, life skill tuh memang adalah sesuatu yang kita sering bahas ya, sering ngobrolin, sering uh, di berbagai seminar mungkin pentingnya life skill untuk anak itu apa. Nah, hari ini saya ingin mengulik kembali tentang life skill anak melalui pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Sebelumnya kita mungkin bisa kenali lagi ya, life skill itu sebenarnya apa sih gitu. Dan pentingnya life skill itu juga apa? Life skill itu adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif serta mencari solusi dari apa yang sedang mereka hadapi. Nah, untuk anak-anak sendiri, penting sekali kita mengajarkan basic life skill supaya mereka punya kemampuan untuk bisa menghadapi konflik-konflik sosial yang sedang mereka hadapi. Karena sekarang itu di abad 21 nih ya, Kak Iren, bahwa pintar saja tuh nggak cukup gitu. Setuju, Kognitif setuju. saja, Mhm. kecerdasan saja itu tidak cukup untuk bisa menghadapi tantangan global saat ini. Sehingga anak-anak kita tuh perlu sekali untuk kita bangun, perlu kita latih agar memiliki life skill yang baik supaya mereka punya daya juang yang baik bersaing di era seperti ini. Nah, di dalam basic life skill untuk anak-anak kita punya saya banyak sebenarnya ya Kak Irin, tapi saya hanya mengambil beberapa poin penting yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu guru uh, ajarkan atau latihkan di kelas ataupun juga sebenarnya nggak hanya Bapak Ibu guru ya, apalagi di masa daring seperti ini, yaitu orang tua, karena orang tua juga menjadi kunci penting untuk kesuksesan anak-anak. Yang pertama ada kesadaran diri tentang mengenal emosi, kemudian pengelolaan diri, mengelola emosi, kesadaran sosial, keterampilan berempati, keterampilan berhubungan sosial, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti kita akan mulai dari yang pertama, kesadaran diri atau pengenalan emosi. Kenapa sih anak-anak itu penting untuk bisa mengenali emosi yang mereka rasakan? Kalau kita mulai dari PAUD atau dia usia anak di usia dini gitu, Kak Iren, anak-anak tuh kita ajarkan untuk mengenali, oh dia menangis tuh karena apa ya? Karena marah, sedihkah, senangkah? Dia harus tahu emosi yang sedang dia rasakan sekarang. Untuk apa? Supaya dia sadar ketika dia melakukan sesuatu, dia dalam keadaan kesadaran penuh atau mindfulness. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia pelajari mungkin hari itu dia lakukan dalam keadaan emosi yang baik atau emosi yang stabil. Karena pada dasarnya mungkin ada dulu ya, pengetahuan dulu tuh menyebutkan bahwa pengetahuan tuh bisa ditransfer aja seperti kalau kita transfer pakai USB ke komputer gitu ya, ilmu kita transfer aja bisa. Tapi sebenarnya kan pengetahuan itu sesuatu yang dinamis, sesuatu yang berkembang, dan kemudian emosi itu juga seperti itu. Sehingga ketika anak-anak berada dalam emosi yang baik, mereka kan bisa menerima pengetahuan atau pembelajaran yang baik pula. Yang kedua adalah pengelolaan diri atau mengelola emosi. Anak-anak sekarang tuh perlu banget loh kita latih buat mengendalikan emosi mereka.
pernah nggak kita baca berita-berita yang viral di media sosial tentang bagaimana anak-anak yang hanya dengan masalah sepele mereka bisa bertengkar di pinggir jalan. Kalau yang anak remaja mungkin gara-gara rebutan pacar gitu ya kayaknya ya, atau mungkin gara-gara sesuatu Betul. hal Waduh. sesuatu Kayaknya ibu sesuatu pernah hal rebutan pacar ya. ataupun Oke. juga Mhm. mungkin anak-anak di usia sekolah dasar yang tiba-tiba bertengkar dengan hebatnya karena mereka tidak bisa mengelola emosi mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan diri, menunjukkan apa nih yang harus aku lakukan ketika aku menghadapi permasalahan seperti ini. Emosi apa nih yang harus aku kedepankan? Apakah aku harus mengedepankan marahku atau aku harus mengedepankan apa sabarku atau apa? Nah, itu kita harus mengajarkan hal-hal seperti ini. Selanjutnya adalah kesadaran sosial, terutama dalam keterampilan berempati. Kita itu kan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beragam pulau, beragam suku, budaya, agama, kemudian juga strata sosial yang banyak sekali, sehingga anak-anak perlu tahu bagaimana mereka berempati kepada orang lain dalam keadaan seperti ini. Mereka harus punya kesadaran sosial tentang, oh ketika aku berada dalam keberagaman itu apa ya yang harus kita lakukan. Kalau aku sekarang hidup dalam lingkungan yang uh, agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, kemudian bahasa macam-macam, apa nih yang harus aku tampilkan? Kalau sekarang aku di kelas ada temanku yang berbeda agama, kemudian mereka sedang beribadah, apa yang harus aku lakukan? Ketika ada temanku yang apa namanya berbeda pendapat denganku, apa yang harus aku lakukan? Nah, itu adalah life skill yang kelihatannya mungkin sepele dan tidak diajarkan memang dalam pelajaran, tetapi perlu sekali untuk kita perhatikan, kita latihkan. Nah, yang keempat, nah ini yang juga cukup penting nih ya, Kak Ira, namanya adalah daya lenting. Kalau ada yang bilang juga resiliensi, atau saya sebutnya daya juang. Jadi daya lenting itu adalah kekuatan seseorang untuk bertahan, bangkit dari masalah yang sedang mereka hadapi. Kalau mereka dapat masalah, mereka mau gimana? Mau menyerah begitu saja? Kalau misalnya anak-anak dihadapkan kepada konflik sosial dalam dirinya, apakah dia akan mundur, kemudian dia menarik diri dari masyarakat, apakah dia akan berjuang mengatasi masalahnya? Nah, ini namanya adalah daya lenting. Bagaimana anak-anak yang punya kognitif yang baik, yang cerdas misalnya, tapi dia tidak punya daya lenting, dia tidak akan bisa survive dalam era seperti ini. Dia pinter tuh, bikin apa-apa bisa, tapi ketika misalnya nih ya, contohnya ketika ada anak nih pinter bikin program gitu. Kalau sekarang kan lagi musim tuh ya, anak muda pinter bikin program, bikin startup atau apa. Ketika di apa namanya dihadapkan pada pasar, kemudian tidak diterima mungkin oleh pasar atau kemudian ditolak desainnya. Nah, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menyerah? Apakah dia akan bangkit lagi beradaptasi dengan keadaan yang terjadi? Nah, itu namanya adalah daya lenting atau resiliensi atau daya juangnya anak-anak untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Dan goalnya adalah yang terakhir kemampuan mereka untuk mengambil keputusan. Tentu keputusan itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Anak-anak itu perlu kita ajarkan untuk menentukan keputusan yang harus mereka ambil. Sederhananya kalau misalnya anak-anak di usia dini itu misalnya ya, kita hadapkan pada sebuah pilihan. Kamu mau pilih beli ice cream atau mau pilih beli permen? Pilih salah satu aja. Nah, mereka akan belajar untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan ini penting sekali kita ajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena ketika nanti mereka sudah masuk ke masyarakat, mereka sudah bekerja, mereka sudah berada dalam lingkungan yang lebih luas, ketika mereka mengalami masalah, mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk diri mereka dan tentu yang tidak merugikan orang lain. Kadang-kadang anak-anak yang misalnya orang-orang yang mengambil keputusan atas nama dirinya sendiri, tidak memikirkan apa namanya tanggung jawabnya kepada orang lain atau tidak memikirkan dampaknya kepada orang lain. Nah, itu bisa jadi karena memang mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, itu basicnya atau dasarnya kenapa life skill itu penting untuk kita ajarkan atau penting untuk kita latihkan kepada anak-anak. Mungkin lebih tepatnya saya bilang melatihkan ya, bukan mengajarkan, tapi melatihkan karena memang tidak ada dalam pembelajaran muatan pelajarannya adalah life skill atau pelajarannya adalah sosio-emosional, itu tidak ada. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melatihkan hal-hal ini kepada anak-anak. Memang kalau di luar negeri,
itu di negara-negara yang maju mereka punya PI gitu, mereka punya psychology education yang memang mereka fokusnya adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan ini, mengajarkan life skill ini, memberi kesempatan anak-anak untuk belajar keterampilan hidup, belajar untuk berkolaborasi mungkin, belajar untuk mengambil keputusan, bagaimana ketika mereka jadi pemimpin, bagaimana ketika mereka menjadi anggota dan sebagainya. Nah, saat ini mungkin keadaan poin-poin seperti ini kalau di Indonesia kita tidak punya ruang khusus untuk mengajarkan ini, artinya tidak ada muatan yang benar-benar ini loh pelajaran tentang life skill, memang tidak ada, tetapi kita bagaimana kita seorang guru dan juga mungkin orang tua mampu untuk mendesain apa yang kita mau ajarkan ke anak-anak, tetapi kita sudah sisipkan life skill ini di dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, pembelajaran sosial emosional itu adalah tentang pengalaman ya, yang saya bilang tadi bahwa pengalaman yang akan dialami oleh siswa-siswa, apa yang mereka pelajari dan bagaimana nanti guru akan mengajar. Pengalaman-pengalaman ini nanti akan membentuk, akan melatih keterampilan-keterampilan mereka. Nah, kalau kita tidak memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman ini, tentu mereka tidak akan berlatih. Contoh simpelnya seperti ini nih, kalau sekarang lagi daring ya, tuh kita Bapak Ibu guru kan seringkali menggunakan platform-platform edukasi untuk melakukan pembelajaran daring pada kelas virtual. Nah, pada kelas virtual seringkali kita melakukan setting, ada teacher, ada owner yang menyeting students-nya atau membernya di situ tidak bisa melakukan hal-hal lain, misalnya tidak bisa share screen, tidak bisa, kalau bahasanya anak-anak SD, saya kan di SD ya Kak Irin ya, bahasanya tuh ngekick temennya gitu, jadi nge-remove temennya, ngekick temennya itu nggak bisa. Temannya sedang bicara, mikrofonnya dimatikan. Nah, itu ada setting yang dilakukan supaya mereka tidak bisa melakukan itu. Kalau saya buka settingnya. Saya tidak mau setting itu. Kenapa? Karena saya mau memberi kesempatan anak-anak untuk belajar. Belajar apa? Belajar menahan diri gitu. Kalau misalnya mereka sudah kita setting, mereka kan nggak ada kesempatan tuh buat usil, nggak bisa, orang sudah di close, sudah ditutup, sudah di setting. Tapi kalau settingnya dibuka, mereka punya kesempatan. Mereka punya kesempatan untuk memutuskan, aku mau seperti apa nih, aku mau jadi murid yang mau nge-kick temanku, aku mau temanku lagi bicara mikrofonnya mau tak matikan, guruku lagi presentasi kemudian aku close atau aku mute mikrofonnya, atau aku memilih untuk bersikap yang baik, memperhatikan, menjadi anggota kelas virtual yang menghargai satu sama lain. Nah, itu yang namanya kesempatan ya. Kadang-kadang memang kan nanti ribet gurunya kalau kita nggak setting anak-anak, nanti kita sibuk sama mengingatkan anak-anak tuh, ayo jangan dirimu, kalau guru SD kan gitu ya, mengingatkan tuh ini nggak capek-capeknya, ya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus begini, harus begitu. Ketika ada teman yang remove, ayo nggak boleh, harus diingatkan terus, diingatkan terus. Ya memang kita jadi repot, tetapi mereka akhirnya punya pengalaman dan mereka bisa memutuskan, oh ternyata kalau di kelas daring tuh aku tidak boleh begini, aku harus seperti ini. Mereka punya pengalaman untuk itu yang kemudian bisa mereka terapkan dalam kehidupan selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran sosial emosional itu erat kaitannya dengan mindfulness atau kesadaran penuh. Apa yang tadi kita bahas tentang kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian empati, daya lenting maupun pengambilan keputusan, itu harus mereka lakukan dengan keadaan kesadaran penuh atau mindfulness. Atau mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka sadar, kenapa sih aku harus mengendalikan emosi, kenapa sih aku harus berempati, mereka sadar dengan penuh, dengan bertanggung jawab bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk diri mereka sendiri, untuk kebaikan mereka, sehingga mereka akan bisa mencapai kesejahteraan psikologis dengan pembelajaran yang well-being. Nah, tentu di dalam melakukan hal-hal ini, apalagi dalam masa pandemi, guru tidak bisa melakukan ini sendiri ya, karena banyak ruang atau waktu yang anak-anak itu belajarnya di rumah, tidak di sekolah, sehingga mereka perlu untuk guru dan orang tua perlu untuk sejalan dulu nih. Kita mau pengennya nih anak-anak belajar life skill atau tidak. Contohnya ya, gurunya mau ajak anak-anaknya untuk belajar kejujuran. Ayo mengerjakannya sendiri ya.
tidak dikerjakan oleh kakaknya atau orang tuanya, tetapi di rumah ternyata orang tuanya aduh repot nanti mengerjakan sendiri lama nggak bisa mengerjakan dan lain sebagainya, akhirnya dikerjakan sama orang tua. Di satu sisi orang tua memang tidak repot ya, tidak repot karena sudah cepat nggak harus mengajari dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain pengalaman anak-anak akan hilang. Pengalaman anak-anak untuk belajar, pengalaman anak-anak untuk berlatih kejujuran itu nggak ada, sudah hilang. Maka dia tidak punya kesempatan untuk belajar ini. Sehingga memang life skill itu berangkatnya juga dari pengalaman-pengalaman anak-anak yang banyak itu tadi, sehingga bisa melatih mereka. Nah, di dalam kelas kita bisa melakukan ini. Kita bisa memberikan pengalaman-pengalaman ini kepada anak-anak, baik langsung maupun tidak langsung. Saya bilang ini sebagai strategi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Kita bisa lakukan dalam beberapa bentuk. Contohnya yang pertama adalah spontanitas. Kalau spontanitas itu, kenapa saya sebut spontanitas? Karena ketika kita belajar, kalau guru itu secara administrasi mereka harus punya rencana pembelajaran gitu kan ya Kak Iren. Tetapi ketika berada di dalam kelas, kejadian-kejadian itu kan tidak bisa kita duga. Misalnya tiba-tiba ada anak-anak yang bertengkar dengan temannya, ada anak-anak yang tiba-tiba menangis karena takut atau karena apa. Nah, ini guru harus mampu menangkap ini sebagai sebuah kejadian yang kita tangkap, ini kesempatan nih buat ngajarin mereka sosial emosional nih. Gitu. Kita tangkap sebagai sebuah kesempatan untuk kita membantu mereka melatih kepekaan mereka secara sosial dan emosional, dan tentu sebagai pengalaman pembelajaran life skill mereka. Nah, yang kedua ada di persepsi atau di pembuka pembelajaran. Kita bisa kalau di salah satu sekolah di Jawa Barat ya, Kak Inen, itu ada sekolah yang setiap pagi mereka itu duduk bersama, satu sekolah itu duduk bersama, kemudian mereka menyebutnya adalah menyapa mentari. Jadi mereka duduk bersama, kemudian Bapak Ibu guru memimpin anak-anak ini untuk mengenali emosi, menyiapkan diri secara kesadaran penuh untuk menemukan hari ini nih kita mau siap belajar. Mereka disiapkan secara emosional. Pagi mereka berdoa bersama, kemudian mereka merelaksasi diri begitu ya, menenangkan diri, melakukan kesadaran penuh, kemudian untuk mulai siap belajar. Nah, ini kita bisa lakukan hal-hal ini mungkin di dalam kelas sebelum pembelajaran, sehingga anak-anak bisa mengenali emosi dulu nih, apa yang mau sebelum mereka belajar, mereka tahu dulu bagaimana emosi yang sedang mereka rasakan, kemudian mereka sadar dengan penuh dan siap untuk belajar. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan media pembelajaran, misalnya kita putar video tentang keberagaman beragama. Ada konflik misalnya, ada kasus misalnya, kemudian kita bahas bersama anak-anak. Kalau ada masalah seperti ini, kita sikap apa yang harus kita tunjukkan? Secara langsung mungkin mereka tidak mendapatkan pengalaman itu, tetapi dari media yang kita berikan, mereka akan bisa menggambarkan, oh ketika aku ada di dalam posisi seperti ini, di dalam konflik sosial seperti ini, maka keputusan yang harus aku ambil adalah begini. Ketika aku berada dalam konflik seperti ini, maka sikap yang baik yang harus aku miliki adalah seperti ini. Sehingga pengalaman-pengalaman melalui media pembelajaran ini bisa mereka terima sebagai pengalaman diri untuk melatih life skill mereka, untuk melatih kepekaan sosial dan emosional mereka. Kemudian yang keempat, melalui model pembelajaran. Model pembelajaran itu kan banyak sekali, beragam sekali. Nah, kita bisa pilih beberapa model pembelajaran yang memang kita rasa itu bisa untuk mengembangkan potensi life skill anak-anak dan juga mengembangkan kompetensi sosial dan emosional anak. Contohnya misalnya kita pilih model pembelajaran kooperatif, di mana anak-anak berkolaborasi dengan teman yang lain. Mereka akan ada satu yang jadi leader, ada temannya yang jadi member. Kalau yang jadi leader bagaimana, anggotanya bagaimana. Nah, itu kita bisa sisipkan di situ. Yang kelima adalah terintegrasi materi. Terintegrasi materi itu kalau kita cermati lagi materi-materi di pembelajaran itu sudah ada tuh materi-materi yang memang kita bisa ambil sebagai contoh pengalaman untuk anak-anak untuk mengembangkan kepekaan sosial dan emosional mereka. Misalnya saja kalau di SD nih ada tentang keberagaman. Tadi saya sudah sering sebutkan ya, memang menurut saya ini penting sekali juga untuk anak-anak tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ada materi tentang keberagaman Indonesia. Kita masukkan di situ. Sebagai warga negara dengan kondisi negara yang beragam tuh, kita harus punya sikap yang bagaimana.
bagaimana cara kita menunjukkan empati kita dalam keberagaman, bagaimana kita mengambil keputusan ketika kita sudah dihadapkan pada masalah yang ada hubungannya dengan keberagaman, misalnya teman yang berbeda agama, teman yang berbeda suku, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa benar-benar kita bisa lakukan di dalam kelas, bisa kita terapkan di dalam kelas kita, meskipun secara secara kurikulum tuh kita tidak punya muatan tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional, tapi sebenarnya kita bisa lakukan hal-hal ini seperti itu. Nah, mungkin dari saya segitu aja kali ya Kak Irin ya. Kita bisa ngobrol mungkin bisa berdiskusi nih mungkin bareng sama Kak Irin juga atau dengan baik. Mungkin boleh ditutup dulu nih Ibu untuk PowerPoint-nya. Oke. Betul. Baik. Saya hentikan dulu berbagi layarnya. Oke. Iya. Baik, ya sahabat kreatif, kalau kita bicara soal tema kita melatih life skill anak, ini sebenarnya baru aja saya juga jadi paham gitu ya, karena saya juga punya anak yang usia masih 5 tahun gitu ya, apalagi pembelajaran yang sekarang secara virtual, kita sebagai orang tua ini adalah challenge untuk menjawab tantangan bagaimana kita bisa jadi guidance yang baik, bisa jadi guru yang baik untuk anak di rumah, meskipun memang ya karena orang tua ini dasarnya bukan guru ya Bu Sukma ya, jadi kayaknya tuh kadang-kadang jatuhnya kalau belajar jadinya berantem sama anak gitu. Iya, makanya tapi kalau saya potong sebentar, mohon maaf. Kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tahu kita punya Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara tuh punya filosofi bahwa semua orang adalah guru dan semua rumah adalah sekolah. Betul. Gitu. Jadi harus semangat ya Kak Irin ya. Wah, harus semangat nih. Iya, harus semangat gitu. Walaupun misalnya orang tua tidak punya basic guru gitu, tetapi ya memang orang tua itu adalah guru pertamanya anak-anak. Mau nggak mau tetap itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi tetap harus bahwa kita semua bisa jadi guru kalau kita dan semua rumah bisa jadi sekolah untuk anak-anak kita. Betul, gitu. Tuh ya. Jadi sebenarnya memang pendidikan yang utama terutama itu adalah dari lingkungan keluarga, dari rumah gitu ya. Gimana tadi? Tapi menarik kalau kita bicara soal melatih life skill untuk anak-anak ini, kemudian juga kita juga harus paham terlebih dahulu tadi seperti yang disampaikan psikologi si anak, kemudian how to treat anak satu dan yang lainnya itu case-nya berbeda gitu. Kita harus paham gimana untuk masuk ke dalam anak yang tipe A, tipe B, tipe C yang beragam ini gitu ya Bu Sukma ya. Nah kadang-kadang kalau orang tua kita nggak teredukasi dengan baik, jadi kita kayak suka salah-salah. Kadang misalnya anak marah, anak nangis, anak cranky gitu, kita langsung udah kayak judgement gitu. Udah kamu diem, mama nggak mau dengar kamu dan lain sebagainya. Jadi tidak memberi waktu untuk anak itu menjelaskan kenapa sih aku marah. Jadi mereka tuh kayak kurang bisa menyampaikan kenapa aku emosi, kenapa aku marah. Orang tuanya udah nggak mau mendengarkan gitu. Nah ini yang akhirnya membuat anak-anak jadi mereka kurang punya kemampuan untuk face the problem karena mau berusaha dipatahin aja sama orang tuanya, seperti itu ya Bu Sukma ya. Nah, iya betul. Kalau di anak usia dini tuh ketika mereka nangis kita kan ada istilahnya kita harus tahu dulu, mereka harus kenal dulu emosi mereka. Saya nangisnya tuh karena apa gitu, apa karena sedih, nah kita harus konfirmasi dulu, namanya konfirmasi emosi. Jadi konfirmasi emosi masih anak. Dia nangisnya karena apa? Kamu nangis kenapa? Kamu sedih? Kamu marah? Misalnya permennya diambil nih ya, kalau anak usia dini ya Kak ya, permennya diambil. Nah dia nangisnya kenapa? Apakah karena marah? Apakah karena sedih? Permennya diambil. Ini kan emosi yang berbeda. Sedih sama marah kan emosi yang berbeda. Kita harus konfirmasi dulu sama mereka. Kamu emosinya kenapa? Kalau misalnya emosinya karena dia marah, maka kita memberikan arahannya. Oh, berarti penanganannya karena dia marah. Tapi kalau sedih berarti beda lagi kan, kita memberikan feedbacknya buat anak-anak. Betul sekali. Sehingga kalau mereka sudah tahu nih, kenal sama dirinya sendiri, emosinya sendiri, mereka akan lebih mudah nanti ke depannya. Ya betul, saya setuju ya. Jadi memang kita benar-benar harus bisa mengkonfirmasi emosi sama anak. Kenapa sih marah, kenapa sih nangis dan lain sebagainya. Tadi materi yang disampaikan sama Bu Sukma ini tadi sangat valuable banget ya, apalagi buat orang tua milenial seperti saya yang kadang-kadang masih suka kebawa emosi gitu. Nah seperti yang disampaikan tadi bahwa pentingnya kita punya dan mengajarkan life skill kepada anak dengan mindfulness yang baik. Jadi dengan kesadaran bahwa ya kamu harus bisa nanti kalau misalnya ada masalah
gimana cara kamu face the problem, jangan lari dari masalah. Beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi, kita nggak perlu ngomong sampai suicide gitu ya, tetapi saya mau bicara dengan case yang hal-hal yang sebenarnya dialami oleh semua orang, apalagi di tengah situasi pandemi, semua orang pasti mengalami kesulitan, Bu Sukma. Tetapi ada Iya betul. anak-anak yang masih milenial, yang masih sangat muda, sangat belia, mereka kurang punya daya juang, daya lenting yang bagus, sehingga ketika pada saat ada masalah, mereka kemudian lari ke hal-hal yang arahnya itu benar-benar negatif buat diri Negatif, mereka. betul. Ini menyedihkan. Sebenarnya apakah ini kemudian juga termasuk dari pola asuh orang tua dalam menanamkan rasa daya juang ketika kita punya masalah, Betul. atau gimana nih? Iya, kalau anak-anak orang-orang di usia saya gitu ya, waduh saya kelihatan tua deh kalau usia saya. Dulu kan kita itu kan selalu kalau mau apa-apa tuh kita harus ada prosesnya untuk bisa mendapatkan sesuatu. Anak-anak milenial sekarang mereka sudah dihadapkan pada semuanya yang serba instan. Mereka tidak punya kesempatan untuk berjuang mendapatkan apa yang mereka mau. Saya punya riset kecil gitu ya Kak Iren ke orang tua milenial. Ketika saya tanya, anak kamu nih ya, kalau misalnya dikasih kasus begini tuh, atau misalnya disulitkan sama gurunya karena saya guru, nah begini terima nggak gitu? Ya nggak mau dong, kan kasihan. Padahal mendisiplinkan itu karena mereka jangan, nanti kasihan. Tapi kasihannya ini membuat pengalaman anak-anak itu hilang gitu. Kasihan yang kemudahan yang kita berikan itu membuat kesempatan atau pengalaman mereka untuk berjuang, kesempatan mereka untuk melatih daya lenting, daya juang mereka itu hilang. Sehingga anak-anak mungkin yang milenial sekarang yang nggak punya, yang daya juangnya mungkin rendah, daya resiliensinya rendah, itu karena dulunya dia juga tidak punya kesempatan untuk melakukan dia ketika mereka dihadapkan pada kasus. Kalau dulu saya di parenting itu ada istilahnya, orang tua mama itu seperti ibu peri mengatasi semua masalah anak-anaknya gitu ya. Kasus nih kayak kalau dulu kita masih offline ya Kak, anak-anak bukunya ketinggalan ya, bukunya simple, buku pelajarannya ketinggalan, terus bilang sama saya, ibu saya mau telepon mama nih, buku saya ketinggalan, mau minta mama antar ke sekolah. Oh no, tidak bisa gitu. Mama bukan ibu beri yang bisa menyelesaikan semua masalah kamu harus bertanggung jawab gitu ya. Nah betul, kamu harus bisa menyelesaikan. Kalau buku kamu ketinggalan, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Anak-anak yang tidak punya daya juang nggak ngerti loh Mbak, bener ini nggak tahu. Kalau nggak bukunya ketinggalan, kalau gurunya nggak tanya, ya sudah, dia diam saja, nggak nulis, nggak ngapa-ngapain. Mereka tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi pada dirinya. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi terlalu sering mendapatkan kemudahan, terlalu sering sehingga kesempatan dan pengalaman mereka untuk berlatih life skill-nya itu kurang gitu loh. Gitu. Kita nggak bisa langsung menyalahkan anaknya, kamu nih kurang berjuang, atau kamu kurang begini, kamu ini. Nah, kita nggak pernah beri kesempatan kok buat mereka belajar gimana mereka bisa. Gitu. Betul. Jadi memang sebenarnya ketika anak dalam situasi yang memang betul-betul dia harus bisa bertanggung jawab atas, atau dia harus tahu bahwa itu konsekuensi yang harus kamu terima, kita harus ngajarin itu sejak dini sebenarnya Bu ya. Betul. Kalau yang paling kecil sudah, kalau saya nih ke anak-anak misalnya usia dini, misalnya aku maunya aku maunya beli permen, beli es krim, sama beli kue gitu. Oh enggak, kamu harus cuma pilih satu aja. Pilih yang mana? Dia akan balik kan sama dirinya, ini yang aku ini apa ya? Dia akan menimbang untuk diri sendiri ketika mereka kita hadapkan pada pilihan gitu. Bukan negosiasi ya, bukan bernegosiasi kepada anak-anak ya, tidak negosiasi sama anak, tapi kita menghadapkan mereka pada pilihan. Kamu mengambil keputusan yang mana nih gitu. Pilih ini apa pilih ini? Kalau pilih ini konsekuensinya begini, kalau pilih ini konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi mereka kita hadapkan untuk bertanggung jawab pada masa, kalau bahasa anak-anak dulu kan, kita sedang berada dalam persimpangan jalan gitu ya. Kamu mau pilih mana? Benar. Iya betul. Jadi itu penting sekali, sehingga ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah berhadapan dengan dunia kerja misalnya, mereka tahu, mereka bisa memutuskan masalah yang mereka hadapi. Gitu. Berarti memang salah nggak sih? Ini jadi pertanyaan pribadi nih buat saya, mumpung ada Bu Sukma, saya jadi mau nanya nih ya, sahabat kreatif. Salah nggak sih ketika kita sebagai orang tua cukup strict, untuk cukup tegas kepada anak, mendisiplinkan anak? Mungkin kadang-kadang orang melihat, mamanya galak banget gitu, kayak anak saya itu contohnya, dia nggak akan dengan mudah menerima misalnya pemberian barang kayak kue aja dari orang.
without my permission, kayak aku harus tanya mama, aku boleh nggak terima. Jadi kayak Iya. saya sangat tidak suka ketika anak saya, kamu nggak boleh minta ya sama orang. Jadi kan kayak ada anak Iya. kecil yang kayaknya gampang untuk minta dan lain sebagainya. Oke, betul, Itu iya. harus seperti apa sih Bu sebenarnya kita men-treat anak-anak pada usia dini seperti ini? Disiplin tuh beda sama kejam ya, gitu ya. Oke. Disiplin beda sama kejam. Kita yang pertama mungkin untuk orang tua kalau saya kita konsisten dulu satu, Oke. konsisten. Kalau misalnya mau disiplinkan anak kita konsisten. Konsisten dalam artian keluarga, setiap keluarga itu mereka punya role-nya masing-masing. Mereka punya values masing-masing dibawa dalam keluarga itu. Kita nggak bisa bandingkan keluarga A dan keluarga B karena mereka punya aturan dan mereka punya nilai-nilai yang mereka angkat sendiri dalam keluarga. Tetapi yang paling penting adalah ketika orang tua mengajarkan prinsip atau sikap kepada anak, kita harus konsisten ya. Kalau memang seperti itu aturan di keluarga, kita jalan terus gitu, kita jalan terus. Dan disiplin itu memang kadang-kadang terasa kejam karena kalau misalnya, tapi bukan kejam, kita sedang mengajarkan nih sama anak-anak, kita sedang melatih. Kita nggak bisa mendapatkan hasil kalau life skill, kemudian karakter, keterampilan sosial, emosional itu kita nggak bisa tuai itu dalam 1-2 bulan, Kak Iren. Kita akan tuai itu mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tanamkan sekarang, kita baru bisa tuai itu nanti. Kita nggak bisa tuai itu sekarang, jadi nggak bisa kelihatan itu sekarang. Nanti baru kita akan bisa tahu nih, oh ini ternyata yang dulu kita lakukan akan muncul nanti 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang gitu. Jadi kalau memang memang apa namanya, kalau mungkin orang tua milenial sekarang tuh karena memang kita sibuk, kita nggak mau ribet. Mungkin ada yang poin buat saya pribadi juga seperti itu. Kita nggak mau ribet. Karena kadang-kadang ketika kita konsisten pada aturan, Kak Iren misalnya nggak memperbolehkan si anak ini nggak boleh main game di jam itu, nggak boleh main HP. Betah nggak direngekin anaknya 30 menit? Betah nggak anaknya nangis 30, direngekin 30 menit, betah nggak? Gitu. Bertahan nggak konsistensinya untuk tidak melanggar itu? Misalnya kita iya kan, gitu. Karena memang konsistensi itu juga butuh dari si kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak, juga untuk anak-anak sendiri. Betul. Kita perlu untuk konsisten juga gitu ya, bukan anak aja yang dipaksa konsisten, tapi mencontohkan anak dia jadi meneladani orang tua sebagai role model nih untuk konsisten gitu. Jadi memang bukan sesuatu hal yang mudah ya, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak mau melakukan. Wah, Bu Sukma, saya tuh merasa 1 jam ini kurang banget asli, karena yang tadi disampaikan, karena tadi di bayangan saya gini, mungkin kalau guru SD itu akan menyampaikan materi-materi yang ya chill gitu ya, tapi ternyata ini value-nya sangat luar biasa sekali buat kita pagi hari ini. Kayaknya bukan cuma materi SD deh, tapi benar-benar gimana caranya life skill ini kita sebagai orang tua, sebagai anak ini bisa kita implementasikan dan sangat value banget gitu ya. Keren banget Bu Sukma. Terima kasih. Oh keren, pokoknya tetap sukses, tetap semangat. Tapi closing statement yang mau disampaikan pagi hari ini sesuai dengan tema kita untuk melatih life skill pada anak apa? Untuk melatih life skill pada anak, yang saya mungkin bilang itu tadi ya, kita di akhir tadi adalah konsistensi dan jangan menyerah bahwa kita tidak bisa menuai itu sekarang, tapi kita akan tuai nanti hasilnya 5-10 tahun yang akan datang. Wow, keren sekali. Baik, terima kasih banyak Ibu Sukma. Selamat pagi. Salam buat teman-teman guru-guru di SD Brawijaya Smart School ya Bu ya. Betul, iya, SD Brawijaya Smart School di BSS Universitas Brawijaya. Terima kasih Kak Iren. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Sukma. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Ya, sama buat Bu Sukma juga, doa baik ya. Baik, sahabat kreatif, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Sukma Jatireras SPD dengan tema yang sangat luar biasa, melatih life skill pada anak. Saya pikir ini juga pas banget bagaimana tadi disampaikan bahwa kalau kita bicara life skill, it means kita juga harus punya dan harus memiliki life skill itu sejak usia dini. Berarti di sini peran orang tua penting untuk kemudian bisa mengedukasi anak agar sejak kecil kita sudah ada rasa mindfulness, ada rasa kesadaran yang tinggi untuk memiliki life skill, sehingga pada saat kita beranjak dewasa, kita menemui masalah, ada problem gitu, kita nggak lari, tetapi how to face the problem. Jadi ada
problem solvingnya tuh kita bisa cari jalan keluar dalam setiap masalah itu, sahabat kreatif. Pentingnya daya juang, pentingnya konsistensi untuk disiplin terhadap aturan yang kita buat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ya karena memang kalau kita bicara untuk menjadi seseorang yang disiplin, it need a process gitu ya. Kita butuh waktu, butuh proses, dan butuh rasa mindfulness tadi supaya nantinya kita bisa share the good vibes dari apa yang kita berikan buat orang lain lewat keberadaan kita. Sahabat kreatif, ini adalah akhir dari program belajar di RRI pagi hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan melalui live YouTube channel kita. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sukma Jatiraras SPD dari SD Brawijaya Smart School yang pagi hari ini juga sudah berkenan untuk membagikan knowledge untuk kita semua pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus program belajar di RRI dari hari Senin ya sampai dengan hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 11 siang waktu Indonesia Barat, karena kita akan live di YouTube channel RRI Pro 2 Malang. Jangan lupa di like dan juga subscribe, sahabat kreatif. Thank you banget, selamat pagi dan salam Pro 2. Bye bye.